Ratu Balkis merupakan sosok ratu yang cerdik, cantik, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Ada riwayat yang mengatakan setelah kematian ayahnya, rakyat Saba dipimpin oleh seseorang lelaki. Namun kepemimpinannya mendatangkan kerusakan. Balkis pun turun tangan dan mengambil alih kepemimpinannya. Dalam riwayat lain disebutkan, Balkis adalah putri Sayarahil bin Zijadan. Ayah Balkis merupakan raja yang besar dan ia tidak ingin menikah dengan penduduk Yaman, sehingga ia menikah dengan perempuan dari bangsa jin yang bernama Royhanah binti As-Sakan dan melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Talakom atau yang disebut dengan Balkis. Kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang kepemimpinan Ratu Balkis dan teori konspirasi yang mencoba menghubungkannya dengan sebuah kerajaan yang lebih misterius, melintasi waktu dan ruang. Namun seperti halnya setiap teori yang belum terbukti, kita harus berhati-hati dalam menilai dan tetap kritis terhadap apa yang diyakini sebagai kebenaran sejarah. Selama berabad-abad, kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis telah menjadi bagian dari tradisi keagamaan dan mitologi dunia, dengan berbagai versi yang berbeda-beda di berbagai belahan bumi. Namun, di balik kisah klasik yang kita kenal, ada sebuah teori konspirasi yang mengklaim bahwa kerajaan yang mereka pimpin tidak hanya berada di tanah yang kita kenal sekarang sebagai Timur Tengah. Teori ini mengusulkan bahwa kerajaan besar yang dipimpin oleh keduanya sebenarnya berlokasi di tempat yang tak terduga, yakni Indonesia. Bayangkan sebuah kerajaan yang megah dengan kekuasaan yang meliputi seluruh kepulauan Nusantara, jauh sebelum kedatangan agama-agama besar dan peradaban modern. Sebuah kerajaan yang mampu mengendalikan sumber daya alam yang melimpah, dengan teknologi dan kebijaksanaan yang jauh melampaui zamannya. Apakah mungkin cerita-cerita yang kita dengar selama ini hanya sebagian kecil dari kisah yang lebih besar yang tersembunyi di balik lapisan sejarah? Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengeksplorasi kemungkinan yang menantang logika dan membongkar teori-teori yang belum pernah diungkap sebelumnya. Ada sebuah teori menyatakan bahwa selama ini berdasarkan buku-buku sejarah, Candi Borobudur adalah bangunan megah peninggalan Raja Shailendra. Namun, setelah dilakukan penelitian dan kajian yang mendalam oleh seorang pakar matematika Islam, Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Basya, ternyata di candi itu ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Berdasarkan referensi Al-Quran, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan keistimewaan, yakni mampu menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk angin, binatang, dan jin atas izin Allah. Nabi Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Sedangkan Candi Borobudur seperti yang tertulis dalam berbagai buku sejarah nasional didirikan oleh dinasti Shailendra di akhir abad ke-8 Masehi atau sekitar 1200 tahun yang lalu. Jadi, jika mengacu pada buku sejarah itu, rasanya tidak mungkin jika Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman. Rentang waktu keduanya terlalu jauh. Nabi Sulaiman hidup di masa sebelum Masehi, sedangkan Shailendra setelah Masehi. Tapi yang menjadi ukuran Fahmi Basya bukanlah waktu, karena sulit menentukan waktu yang tepat untuk sebuah peninggalan yang umurnya sudah berabad-abad. Yang jadi barometer Fahmi adalah fakta relief yang ada di Borobudur, sebab jika relief diteliti ternyata mengandung cerita, dan cerita itulah yang disandingkan dengan fakta referensi Al-Quran. Di sekitar Candi Borobudur ada beberapa candi lainnya, yakni Candi Pawon dan Candi Mendut. Beberapa kilometer dari Candi Borobudur ada Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Plaosan, dan lainnya. Ciri-ciri yang ada di Candi Borobudur dan daerah sekitarnya ternyata cocok menjadi bukti sebagai peninggalan Nabi Sulaiman, seperti diceritakan dalam Al-Quran. Di antaranya mengenai hutan Saba atau negeri Saba, makna Saba, nama Sulaiman, buah maja yang pahit. Dipindahkannya istana Ratu Saba ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Saba, patung kematian Sulaiman, dan lainnya.
Relief-relief yang ada di Borobudur merupakan simbol-simbol yang mirip dengan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, sebagaimana keterangan Al-Quran. Pertama, tentang tabut, yaitu sebuah kotak atau peti yang berisi warisan dari Nabi Daud alaihissalam kepada Nabi Sulaiman. Di dalamnya terdapat kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Musa, serta memberikan ketenangan. Kisah itu ada pada relief di Borobudur. Tampak peti atau tabut itu dijaga oleh seseorang. Hal itu diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Nabi Sulaiman telah wafat. Saat mengetahui Nabi Sulaiman wafat, para jin pun menghentikan pekerjaannya. Di Borobudur ada sebuah patung yang belum tuntas diselesaikan pengerjaan oleh jin, karena sudah tahu bahwa Nabi Sulaiman meninggal dunia dari tongkat yang dimakan rayap. Jin-jin diperintahkan membangun gedung yang tinggi dan membuat patung-patung. Seperti diketahui, banyak patung Buddha yang ada di Borobudur, sedangkan gedung atau bangunan yang tinggi itu adalah Candi Prambanan. Nabi Sulaiman berbicara dengan burung-burung dan hewan-hewan. Di dalam relief Candi Borobudur juga ada sejumlah frame relief yang bermotifkan bunga dan burung. Terdapat pula sejumlah relief hewan lain seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan lainnya. Kisah Ratu Saba dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia. Saba artinya berkumpul atau tempat berkumpul. Ungkapan burung hudhud tentang Saba, karena burung tidak mengetahui nama daerah itu. Tempat berkumpulnya manusia itu adalah Candi Ratu Boko yang terletak sekitar 36 km dari Borobudur. Jarak ini juga memungkinkan burung menempuh perjalanan dalam sekali tebang. Saba ada di Indonesia, yakni Wonosobo. Dalam Al-Quran, wilayah Saba ditumbuhi pohon yang sangat banyak. Dalam Kamus Bahasa Jawa Kuno yang disusun oleh Dr. Maharsi, kata wana bermakna hutan. Wana Saba atau Wonosobo adalah hutan Saba. Buah maja yang pahit. Ketika banjir besar Sail Arim menimpa wilayah Saba, pepohonan yang ada di sekitarnya menjadi pahit sebagai adab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Dalam Quran Surat Saba ayat 16 diterangkan, yang artinya, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sider. Nama Nabi Sulaiman menunjukkan sebagai nama orang Jawa. Awalan kata Su merupakan nama-nama Jawa dan Sulaiman adalah satu-satunya Nabi dan Rasul yang 25 orang yang namanya berawalan Su. Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Saba melalui burung hudhud. Pergilah kamu dengan membawa suratku ini. Surat itu ditulis di atas pelat emas sebagai bentuk kekayaan Nabi Sulaiman. Surat itu ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko. Bukti berikutnya adalah bangunan yang tinggal sedikit, Sidrin Qalil. Lihat Surat Saba ayat 16. Bangunan yang tinggal sedikit itu adalah wilayah Candi Ratu Boko, dan di sana terdapat sejumlah stupa yang tinggal sedikit. Ini membuktikan bahwa istana Ratu Boko adalah istana Ratu Saba yang dipindahkan atas perintah Nabi Sulaiman. Selain bukti-bukti di atas, masih banyak lagi bukti lainnya yang menunjukkan bahwa kisah Ratu Saba dan Nabi Sulaiman terjadi di Indonesia. Seperti terjadinya angin muson yang bertiup dari Asia dan Australia. Lihat Quran Surat Saba ayat 12. Juga soal kisah istana yang hilang atau dipindahkan. Kemudian mengenai dialog Ratu Balqis dengan para pembesarnya ketika menerima surat Nabi Sulaiman alaihissalam, nama Kabupaten Sleman, Kecamatan Salaman, Desa Salam, dan lainnya. Dengan bukti-bukti di atas, beberapa pihak meyakini bahwa Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Lalu, apakah memang benar Borobudur adalah peninggalan Ratu Saba seperti yang diceritakan dalam Al-Quran?
Meskipun teori konspirasi tadi seringkali mengundang rasa penasaran dan dapat membuat kita terpesona dengan berbagai spekulasi tentang sejarah, kita harus berhati-hati dalam mengambil kesimpulan terutama terkait dengan ajaran agama dan teks-teks suci seperti Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia dengan makna yang jelas dan tegas, serta penuh hikmah yang dapat dipahami melalui kajian mendalam dan tafsir yang sahih. Teori konspirasi meskipun terkadang terdengar menarik, seringkali berdasarkan dugaan, spekulasi, dan interpretasi yang tidak sahih atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Menggunakan teori konspirasi untuk menjelaskan makna Al-Quran justru akan mengaburkan esensi dan tujuan utama wahyu tersebut. Al-Quran tidak dirancang untuk dipahami melalui lensa teori-teori spekulatif yang tidak berdasar, melainkan untuk direnungkan dan dipahami dengan bimbingan ilmu yang benar dan sumber yang otentik. Al-Quran sendiri menekankan pentingnya pemahaman yang hati-hati, menggunakan ilmu yang benar dan mengikuti petunjuk yang sudah jelas dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, menghubungkan kisah-kisah dalam Al-Quran dengan teori-teori konspirasi yang tidak terbukti hanya akan menyesatkan dan menimbulkan kebingungan, karena hal itu bertentangan dengan prinsip kesucian dan kebenaran dalam ajaran Islam. Sebagai umat yang beriman, kita diajarkan untuk menjaga keyakinan kita pada wahyu yang diturunkan secara jelas dan sahih, bukan pada spekulasi yang tidak memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, teori konspirasi yang mencoba mengaitkan Al-Quran dengan klaim-klaim yang tidak berdasarkan hadis dan keterangan para ulama, seperti kerajaan Borobudur sebagai kerajaan Nabi Sulaiman yang ada di Indonesia, tidak bisa dipercaya dan harus ditinggalkan demi menjaga keutuhan pemahaman agama yang benar. Barangkali yang dapat dilakukan menghadapi Indonesia saat ini adalah membaca sejarah, kemudian mengambil hikmahnya. Peristiwa dan situasi hari ini berkelindan dengan kejadian masa lalu yang pernah terjadi. Dengan membaca sejarah, kita berharap dapat mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi situasi sekarang dan menatap masa yang akan datang. Pepatah kuno mengatakan, sejarah selalu berulang lagi. Maka itulah pula barangkali alasan orang-orang menggali dan menuliskan sejarah kembali, agar suatu saat dapat dibuka kembali menjadi pengalaman guru sejati, membuka lembar-lembar kisah yang dihadapi bangsa. Mau tak mau kita harus akui kita sedang berada dalam situasi yang terpuruk saat ini. Salah satunya soal kepemimpinan di negeri ini. Sudah 7 kali masa berganti, derita rakyat bukan teratasi, malah bertambah di sana-sini, apalagi daya rakyat jelata. Selain mengharap pada penguasa, pemimpin yang sudah dipercaya, adalah Ratu Balkis, Ratu Negeri Saba yang mampu memimpin rakyatnya keluar dari permasalahan yang mengancam negeri. Saba yang makmur mendapat surat dari sebuah negeri hingga terancam diekspansi. Bagaimana kisah kepemimpinan Ratu Balkis? Pada siapa kita bertanya? Adakah catatan-catatan atau penemuan fosil yang menerangkan? Al-Quran wahyu Allah, firman Tuhan semesta alam berisi hukum, akidah, dan sejarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan dalam Al-Quran tentang Balkis dan Nabi Sulaiman. Tentulah dengan maksud dan tujuan, salah satunya agar kita dapat mengambil pelajaran. Berawal dari inspeksi pasukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada pasukan kerajaan, diperiksa semua kehadiran, tapi burung hudhud absen dari pertemuan. Surat An-Naml ayat 20-21 dalam Al-Quran berisi cerita inspeksi Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Sebuah kerajaan besar Nabi Sulaiman terlihat dalam ayat di atas sangat mengutamakan kedisiplinan. Hudhud yang tidak ada dalam pertemuan terancam mendapat hukuman. Lalu burung hudhud datang membawa berita penting tentang negeri Saba yang dipimpin Ratu Balkis. Dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, maka tidak lama kemudian datanglah hudhud. Ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka.
dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Quran Surat An-Naml ayat 22-26. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah raja terkaya dan paling besar kekuasaannya sepanjang sejarah umat manusia. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah kekayaannya yang tak akan disaingi oleh generasi-generasi manusia setelahnya. Menurut para peneliti saat ini, selama memerintah tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekayaan sebesar 2,2 triliun US dollar jika dikonversikan dengan mata uang saat ini. Istananya sangat megah, bahkan digambarkan secara detail kala itu para arsitek dan ahli bangunan Nabi Sulaiman sudah bisa membangun lantai transparan semacam yang di bawahnya kolam air jernih. Akibatnya, Ratu Balqis sampai takut melintas di lantai tersebut. Al-Quran Surat As-Sod menyatakan yang artinya, kemudian ia bertobat, ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juga pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang ia kehendaki. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungjawaban. Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kekuasaannya seperti yang dijelaskan dalam ayat di atas, mendengar berita tentang negeri Saba yang dipimpin Ratu Balqis dari burung hudhud. Mengecek kebenaran yang disampaikan oleh burung hudhud, Nabi Sulaiman berkata, "Akan kami lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Setelah memastikan kebenaran berita dari hudhud, Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada Ratu Balqis yang berisi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Surat tersebut diantarkan oleh burung hudhud kepada Ratu Balqis. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Ratu Balqis sangat kagum dengan raja yang mengirim surat tersebut, sebab diantarkan oleh seekor burung yang menghadap Ratu Balqis di istana, lalu surut mundur seperti etika menghadap raja. Setelah menerima surat yang berisi peringatan dari Nabi Sulaiman, apa yang dilakukan oleh Ratu Balqis? Disinilah kepiawaian kepemimpinan Ratu Balqis diuji. Yang pertama, mau berdialog. Ratu Balqis mengumpulkan pembesar-pembesar. Setelah menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis tidak langsung mengambil keputusan sendiri, tetapi ia membuka dialog dan meminta pendapat dan pertimbangan dari pembesar-pembesar kerajaan, meskipun pembesar-pembesar itu ada di bawah kekuasaannya dan sudah pasti akan taat kepadanya. Namun, Ratu Balqis melakukan musyawarah, meminta pendapat atau pertimbangan. Dalam Islam, proses pengambilan keputusan diharuskan melalui musyawarah atau meminta pertimbangan. Dalam Quran Surat An-Naml ayat 32 dikatakan yang artinya, "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku." Apa yang dilakukan oleh Ratu Balqis ternyata juga dicontoh oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam mengambil keputusan juga tidak melupakan bermusyawarah atau meminta saran. Meskipun beliau dapat meminta petunjuk langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya dalam menerima tawaran tebusan perang Badar, Rasulullah SAW meminta pendapat sahabat-sahabatnya. Ketika menghadapi perang Khandaq, Rasulullah SAW pun melakukan musyawarah kepada para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW pun bermusyawarah dalam menentukan cara memanggil kaum muslimin untuk menunaikan sholat. Dalam menghadapi situasi yang terjadi, Ratu Balqis telah menunjukkan kepemimpinannya. Surat dari Raja Sulaiman tidak ia sikapi dengan keputusan sendiri, tetapi ia membuka diri terhadap masukan-masukan bawahannya, bahkan membuat pertemuan khusus untuk meminta pertimbangan. Langkah pertama Balqis merupakan langkah yang sangat tepat sebagai seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan.
Yang kedua adalah lapang dada. Ratu Balqis menyikapi surat dari Raja Nabi Sulaiman dengan lapang dada. Negeri Sabak merupakan negeri yang besar sebagaimana diceritakan, namun mendapatkan surat berisi peringatan sekaligus ajakan dari negeri lain. Sebagai pemimpin bagi rakyatnya, Balqis menghadapi situasi dengan tenang dan lapang dada. Penerimaan Balqis ini dapat dilihat dari apa yang dikatakannya kepada para pembesar kerajaan. Balqis berkata, "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia." Kelapang dadaan dan kepemimpinan Ratu Balqis juga ditunjukkan ketika Ratu Balqis di forum musyawarah itu mempersilahkan pendapat dari para pembesar. Maka para pembesar itu pun memberikan pertimbangannya. Dalam Quran Surat An-Naml ayat 33 yang artinya, mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Namun, seorang pemimpin harus memiliki pandangan yang jauh dan mampu membaca akibat dari kebijakannya. Ratu Balqis memikirkan rakyatnya, sehingga ia benar-benar menghitung akibat yang akan dialami oleh rakyatnya. Artinya, Ratu Balqis dalam mengambil kebijakan sebagai pemimpin bukan berdasarkan keuntungan atau kerugian, atau egosentris kedudukan, apalagi keperkasaan, kekuasaan. Meskipun ia seorang raja, dia berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan hina penduduknya yang mulia, dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat." Quran Surat An-Naml ayat 34. Yang ketiga adalah teliti dan tidak tergesa-gesa. Ratu Balqis mempelajari profil Raja Nabi Sulaiman dan kerajaannya. Meskipun para pembesar menyatakan siap berperang dengan kerajaan Nabi Sulaiman dengan segala kekuatan tangguh yang dimiliki negeri Sabak, dan telah mempertimbangkan akibat yang diderita rakyat yang makmur jika berperang, namun Ratu Balqis tidak langsung memutuskan begitu saja. Ia mempelajari terlebih dahulu bagaimana Raja Nabi Sulaiman sebenarnya. Ratu Balqis pun mengirim hadiah kepada Raja Sulaiman untuk mengukur kebesaran kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Balqis sangat memahami bahwa seorang raja yang mau menerima hadiah kekayaan adalah seorang raja yang lemah dan bermental rakyat jelata, dan tentu tidak akan mampu membawa suatu bangsa menjadi bangsa yang besar. Dalam Surat An-Naml ayat 35 dijelaskan Ratu Balqis berkata kepada para pembesar kerajaan, "Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu." Dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Ratu Balqis mengatakan kepada kaumnya, "Jika Sulaiman mau menerima hadiah kita, berarti dia adalah seorang raja, kalian boleh memeranginya. Dan jika dia menolaknya, berarti dia seorang nabi, maka ikutilah dia oleh kalian." Yang keempat adalah mampu memprediksi akibat dari kebijakan. Setelah dikirim hadiah kepada Raja Nabi Sulaiman, Ratu Balqis menunggu jawaban. Jika Nabi Sulaiman menerima hadiah, maka sudah dapat dipastikan ia adalah raja yang lemah dan dapat diserang. Namun jika Raja Sulaiman menolak hadiah, maka Raja Sulaiman adalah raja yang kuat yang tidak akan mudah ditaklukkan, dan berperang dengannya akan membuat rakyat yang makmur dan aman berada dalam penderitaan dan kerugian. Apalagi jika mengalami kekalahan, bisa menghancurkan negeri dan generasi. Dalam Quran Surat An-Naml ayat 36-37, Raja Sulaiman menolak hadiah dari Ratu Balqis. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang kalian berikan. Tetapi kalian merasa bangga dengan hadiah kalian. Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu dengan terhina, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina." Quran Surat An-Naml ayat 36-37. Nabi Sulaiman yang merupakan raja yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak mentah-mentah hadiah yang diberikan utusan negeri Sabak. Bahkan Raja Sulaiman menganggap pemberian hadiah itu sebagai kesombongan, sehingga Raja Sulaiman memberikan ancaman kepada kerajaan Sabak dengan ancaman yang sangat keras.
Kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu dengan terhina dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina. Mendapat jawaban dari Nabi Sulaiman itu, Ratu Balqis mengetahui bahwa Raja Sulaiman bukanlah raja yang lemah, apalagi telah memberikan ancaman yang sangat keras. Sebagai seorang penguasa, ancaman dan tantangan dari penguasa lain adalah hal yang sangat sulit diterima. Namun, Balqis tidak terperangkap dalam emosi. Ia mampu berpikir jernih dan memprediksi akibat dari kebijakan yang akan ia ambil. Jika ia berperang, tentulah banyak kerugian yang dialami oleh rakyat negeri Saba. Yang kelima adalah realistis dan mampu mengambil peluang. Ratu Balqis tidak berperang dengan Nabi Sulaiman. Setelah mampu mengukur kekuatan kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis tidak memaksakan ambisi kekuasaan meskipun ia adalah penentu kebijakan yang titahnya akan dilaksanakan oleh seluruh rakyatnya. Ratu Balqis mampu berpikir realistis terhadap kenyataan dan situasi yang dihadapi. Maka Ratu Balqis pun mengunjungi langsung Raja Sulaiman untuk melihat kebesaran kerajaan Sulaiman dan mengambil solusi terbaik bagi rakyat negeri Saba. Ratu Balqis pun bertamu ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang keenam adalah solusi bergabungnya Balqis dan negeri Saba, mendapatkan manfaat yang banyak dan terhindar dari kerugian. Ketika sampai di kerajaan Nabi Sulaiman, maka Raja Sulaiman meminta bawahannya untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis di negeri Saba ke samping singgasana Raja Sulaiman dan meminta merubahnya sedikit dari bentuk sebelumnya. Nabi Sulaiman berkata kepada pembesar-pembesar, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Ifrit yang cerdik dari golongan jin berkata, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Dia berkata, "Ubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya." Dan ketika Balqis datang, ditanyakan kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir." Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Nabi Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Nabi Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Melihat apa yang dialami bangsa Indonesia dan apa yang dihadapi para pemuda hari ini, serta banyaknya tantangan ke depan, maka dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang mampu memimpin negara, lembaga, instansi, organisasi, bahkan keluarga dengan kepemimpinan yang tepat. Membuka sejarah Ratu Balqis yang diceritakan di dalam Al-Quran, memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menjadi pemimpin. Dan yang lebih penting, rasa-rasanya kita tak memiliki kuasa kecuali mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.